Awal-awal itu hanya 70%, sekarang sudah stabil dia di 96%. Kemudian untuk take RX-nya dia tidak kurang dari 30 atau 40 Mbps. Dengan jarak 7,4 saya menggunakan air grid, saya mendapatkan 20,45 Mbps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan hari ini saya akan share tentang bagaimana mengatasi signal strength dari air grid yang jelek. Jadi kalau kita lihat di sini saya sudah memiliki dua anten ya, access point ya. Yang ini yang IP-nya 20, ini adalah access point di sisi access point, anten di sisi access point, sedangkan yang ini IP 21 ini adalah access point di sisi klien. Nah, kalau kita lihat di sisi klien itu untuk signal strength-nya itu 76. Ini sebenarnya kurang ideal ya, karena kalau bagi saya sih idealnya signal strength-nya itu di bawah 70. Tapi di bawah 75 itu sudah cukup ya. Nah, cuma yang kita lihat di sini untuk transmit CCQ-nya ini hanya 54. Nah, ini yang jelek sekali. Ini bagaimana supaya bisa nanti kita bisa naikkan ke 80 sampai dengan 90 lah begitu ya. Untuk jaraknya sendiri, anten saya ini antara access point dengan klien dengan workstation-nya itu jaraknya 7,4 kilo. Saya menggunakan Airgrid M5 HP. Untuk trik ini nanti bisa bermanfaat atau bisa berfungsi juga di anten Airgrid saudara-saudaranya, LED beam sama power beam itu juga bisa diimplementasikan. Nah, di sini kalau kembali lagi ke sini transmit CCK-nya 54 ini sangat jelek sehingga TX-RX-nya saya mendapatkan sekian. Nah, bagaimana untuk mengatasi atau mengoptimalkan ya, setelah kita pointing sudah kita cukup bagus, maka kita sekarang tinggal mengoptimalkan antennya. Kalau saya ada beberapa hal yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah di sisi access point-nya itu biasanya saya matikan untuk airmac-nya karena saya tidak gunakan juga ya, sehingga tabel bar untuk airmac-nya ini saya tidak butuhkan. Jadi saya matikan. Oke. Kemudian untuk di sisi klien saya juga matikan airmac-nya, atau saya low ya, karena firmware-nya berbeda. Ini saya low saja. Ini sama halnya dengan mengikuti yang access point di disable. Oke, saya change. Oke, kita tunggu dulu ini merestart access point yang ada di atas. Nah, selain nanti diganti airmac-nya dimatikan untuk menstabilkan CCK-nya, ada hal lain juga yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan powernya. Oke, masih putus. Oke, sudah nyambung. Nah, ini kalau kita lihat sudah mulai naik, transmit CCK-nya 88. Ini biasanya naik turun. Jadi selain itu untuk powernya saya maksimalkan saja di wireless ini di access point. Saya menggunakan ini. Kemudian untuk di sisi klien powernya saya juga disamakan. Saya menggunakan yang fit only ya, 11 6 dBi. Kemudian powernya ini biasanya saya maksimalkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita restart lagi, change lagi. Mudah-mudahan hasilnya CCK-nya naik dan lebih stabil. Karena kalau airmac masih dinyalakan kemudian powernya itu menggunakan yang 23 dBi itu biasanya signal strength-nya itu naik turun, jadi tidak stabil. Itu juga mengakibatkan untuk paket data yang lewat upload maupun downloadnya itu biasanya tidak stabil, naik turun. Oke, nah sekarang kalau kita lihat CCK-nya sudah stabil di 88, 80.
Dan TXRX-nya kalau kita lihat yang tadi itu hanya 15 atau 6 Mbps, sekarang sudah 39, ini lebih stabil. Kalau signal strength-nya di 75, cuma naik sedikit ya, tadi 78, 77, sekarang sudah 75. Tapi yang paling penting adalah CCK sama TXRX-nya itu stabil. Nah, kemudian ada trik lagi untuk menstabilkan, biasanya yang saya kerjakan yaitu dengan memperhatikan rate maksimalnya berapa. Jadi kita masuk dulu di sisi klien, kemudian di sini ada AP information. Di AP information ini kita nggak perlu memaksimalkan sampai dengan MCS 7, tapi kita maksimalkan pada rate yang didapatkan oleh anten secara maksimal. Dalam hal ini didapatkannya itu antara MCS 3 sama MCS 4. Berarti nanti kita akan setting ke MCS 4 ya. Jadi kita masuk dulu ke access point-nya. Di access point ini kita tidak perlu memaksakan ke 67 karena anten kita memang hanya ada di MCS 4 atau 39 ya. Supaya lebih stabil, kita ini setting ke 39 43 Mbps atau MCS 4. Kemudian untuk data rate modulnya ini bisa masuk ke alternate ya. Dah, ini kalau sudah kita change, jadi ada dua hal ini yang harus diganti ya, biasanya kalau yang saya kerjakan. Mungkin dari teman-teman mungkin ada trik lain, monggo silahkan di share atau di komen di kolom komentar masukannya. Oke, ini di sisi access point saya apply dulu. Kemudian untuk di sisi klien sama, saya lakukan seperti itu juga. Saya kasih alternate, kemudian untuk TXRX-nya saya kasih maksimal hanya MCS 4 ya. Kalau sudah di change saja. Apply. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah selesai. Nah, oke dia. Jadi ini sudah selesai. Kalau kita lihat ini hasilnya, transmit CCK-nya yang tadi hanya 50%, tadi hanya berapa persen itu, yang awal-awal itu hanya 70%. Sekarang sudah stabil dia di 96%. Kemudian untuk TXRX-nya dia tidak kurang dari 30 atau 40 Mbps karena memang saya maksimalkan di untuk settingannya itu di MCS 4 ya, seperti ini. Jadi ini sudah stabil maksimal lah dengan signal strength yang semaksimal mungkin hanya 75 dBm saya dapatnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ininya, CCK sama TXRX rate-nya. Jadi ini sudah maksimal. Sekarang kalau kita coba di speed test ya, saya coba speed test dari sisi klien ya. Kalau saya coba speed test dari sisi klien, jadi ini saya speednya ke anten access point-nya. Saya punya IP address 111.20 access point-nya. Kemudian usernya saya masukkan di sini. Oke, kemudian saya coba receive ya. Kalau saya receive berarti saya coba downloadnya. Jadi saya kan posisinya di access point, di client ya, IP 21. Jadi saya nyoba speed test ke access point, receive berarti saya mau nyoba downloadnya. Kita dapat berapa downloadnya? Coba kita cek. Oh sorry, passwordnya salah mungkin ya. Oke, ini jangan banyak-banyak, hanya 15 second aja. Oke, jalan. Ya, download saya itu dapat sekitar 19 sampai 20 ya. Nah, ini dia. Ini cukup stabil. Dengan jarak 7,4 saya menggunakan air grid, saya mendapatkan 20,45 Mbps. Untuk uploadnya, kita coba uploadnya dapat berapa.
Uploadnya hanya dapat 10 ya, karena memang paket di access point di ujung sana menggunakan IndiHome, uploadnya itu relatif lebih kecil. Oke, seperti itu, dapat 8,6, tapi cukup lumayan, yang penting stabil koneksinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk mengoptimalkan koneksi point to point dengan menggunakan Airgrid M5 HP. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.